Selamat pagi, salam sejahtera. Perkenalkan, saya Alfrida Kalua, guru kelas 5 SD Katolik Santo Fransiskus Assisi Sangatta. Saya salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di Universitas Mula Warman. Adapun latar belakang saya melaksanakan aksi ini yaitu berdasarkan hasil observasi yang saya lakukan pada siswa kelas 5D. Dari 25 siswa, ternyata ada 18 siswa yang tidak mampu dalam menganalisis soal-soal cerita pada mata pembelajaran matematika. Hal ini menunjukkan ketidakmampuan siswa dalam berpikir secara kritis serta dalam memecahkan masalah, sehingga mempengaruhi hasil belajar siswa. Selain itu, motivasi siswa untuk belajar sangat rendah, serta siswa memiliki pandangan bahwa pembelajaran matematika merupakan pembelajaran yang sulit dan sangat membosankan. Oleh karena itu, diperlukan perubahan dalam pembelajaran matematika. Model pembelajaran problem-based learning dianggap alternatif dalam mengatasi masalah ini. Lewat model pembelajaran problem-based learning, diharapkan siswa mampu berpikir kreatif matematika sehingga apa yang dipelajari tidak mudah dilupakan begitu saja. Lewat orientasi masalah, guru dapat mengangkat masalah-masalah yang relevan dengan kehidupan siswa, sehingga dengan mudah siswa memahami konsep pembelajaran. Serta lewat mengorganisir siswa dalam kelompok, diharapkan akan terbentuk bimbingan belajar sebaya. Alasan praktik ini dilaksanakan yaitu praktik ini merupakan suatu upaya untuk meningkatkan hasil belajar matematika siswa. Oleh karena itu diharapkan mampu menginspirasi dan memotivasi rekan-rekan guru untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna bagi siswa. Tantangan yang saya hadapi dalam melaksanakan praktik ini yaitu waktu pembelajaran yang sangat singkat. Model pembelajaran problem-based learning merupakan hal baru bagi saya maupun bagi siswa. Dan pandangan siswa yang beranggapan bahwa pembelajaran matematika adalah pembelajaran yang sulit dan sangat membosankan. Adapun pihak yang terlibat dalam praktik ini yaitu kepala sekolah sebagai penanggung jawab dan yang selalu mendukung pengembangan pendidikan anak. Yang kedua, rekan sejawat sebagai kameramen, dan yang ketiga, guru. Di sini saya sendiri sebagai pengajar, dan yang keempat adalah siswa kelas 5D sebagai peserta. Strategi yang saya lakukan dalam aksi ini yang pertama, menerapkan model pembelajaran problem-based learning dengan menyajikan masalah yang relevan dengan kehidupan siswa, diharapkan dapat membantu siswa dalam memahami konsep pelajaran. Yang kedua, menyajikan materi ajar dengan memanfaatkan teknologi lewat penggunaan PowerPoint serta video pembelajaran. Dan yang ketiga, menyusun LKPD secara menarik dan mudah dipahami siswa. Dan yang keempat, di dalam pembelajaran, saya memberikan penguatan serta pujian serta melakukan ice breaking dengan peserta didik. Proses yang saya lakukan dalam praktik ini yaitu menyiapkan dan menyusun perangkat ajar, berikutnya menyiapkan siswa untuk mengikuti pembelajaran, dan yang berikutnya melalui orientasi pada masalah di mana saya mengangkat masalah yang relevan dengan kehidupan siswa, kemudian mengorganisasi siswa di dalam kelompok. Diharapkan dengan diskusi dalam kelompok terbentuk bimbingan belajar sebaya, dan memfasilitasi peserta didik untuk mengungkapkan apa hasil
hasil diskusi mereka, ide dan pemikirannya lewat presentasi kelompok, serta memberikan penguatan kepada siswa. Dampak aksi dari kegiatan ini yaitu siswa senang dengan pembelajaran matematika, siswa termotivasi, dan siswa percaya diri dalam melaksanakan presentasi, serta siswa mampu menganalisis soal-soal cerita dan pastinya hasil belajar siswa meningkat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan menerapkan model pembelajaran problem-based learning sangat efektif untuk meningkatkan hasil belajar matematika siswa. Hal ini tidak terlepas dari dukungan pihak yayasan dan sekolah, bimbingan dari dosen dan guru pamong, serta motivasi dan semangat dari rekan-rekan. Secara keseluruhan dari proses praktik ini, pelajaran yang saya ambil yaitu ternyata guru dapat mengatasi masalah-masalah yang timbul di dalam pembelajaran dengan tekad dan kemampuan untuk mengubah diri terlebih dahulu, melakukan refleksi, menemukan masalah, mencari solusi, menerapkan alternatif solusi lewat perencanaan yang matang, dan melakukan perencanaan dengan konsisten. Selamat pagi, salam Fransiskus Pace Ebene. Selamat pagi, Bu Guru Fransiskus Pace Ebene. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Luar biasa? Luar biasa. Oke. Nah, semangat untuk mengikuti pelajaran kita pada hari ini. Semangat. 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 Cukupkan dahulu semangatnya. Kita tepuk semangat. Tepuk semangat. 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 Oke, luar biasa anak-anak hari ini. Sebelum memulai pelajaran, kita berdoa dulu. Yang bertugas memimpin doa, Julio maju ke sini, ayo. Pimpin doa. Yang lain ambil posisi berdoa. Teman-teman, kita berdoa putra penyusun. Tuhan, hari ini kami mau belajar. Berkati agar pembelajaran kami ini berjalan dengan lancar. Berkati juga agar pembelajaran yang kami dapat semoga berguna untuk masa depan kami. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Oke, terima kasih Julio sudah memimpin kita dalam doa hari ini. Apakah hari ini semuanya hadir atau ada temannya yang tidak hadir? Hadir semua? Hadir ya? Oke, biar ibu cek absennya, semuanya hadir ya. Ada yang ingat materi pada pertemuan yang lalu? Apa yang kita pelajari pertemuan yang lalu? Alosius? Pelajari tentang skala. Ayo tebak gambar. Ada sesuatu yang ibu sembunyikan di dalam susunan bangun datar ini. Ya. Diperhatikan baik-baik. Nah, sudah satu bangun datar ibu pindahkan. Ada yang dapat menebak? Ketaro. Rumus segitiga yang ibu berikan minggu lalu tentang apa, Kay? Skala. Wow, benar kata-katanya Ketaro. Kata Ketaro ini adalah rumus segitiga skala.
Kira-kira benar atau tidak? Benar. Oke, yakin? Yakin? Sudah kelihatan yang dikatakan yang tulis tadi JP. Oke, berarti wajahnya tepuk tangan ya. Yang ditebak ini adalah rumus segitiga skala. Ada 3 tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, dengan diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisis ukuran atau jarak pada gambar atau peta dengan benar. Yang kedua, dengan diskusi kelompok, peserta didik dapat memecahkan permasalahan sehari-hari yang berhubungan dengan skala, pastinya juga dengan benar. Dan yang ketiga, dengan diskusi kelompok, peserta didik dapat menentukan kalimat matematika. Nah, ini yang baru kita pelajari ini, kalimat matematika dari permasalahan sehari-hari yang berhubungan dengan skala dengan benar. Nah, oleh karena itu, anak-anak simak pembelajaran kita dengan baik, fokus dalam belajar ya. Oke, coba semuanya perhatikan ke sini agar nanti dalam diskusi kelompoknya dapat berdiskusi dengan baik karena sudah paham materi yang akan didiskusikan. Nah, ada teks, berarti yang kita bahas hari ini menyangkut soal cerita. Ya, mudah menyelesaikan soal cerita? Mudah. Ada yang kesulitan? Ada. Tidak masalah, kita akan pelajari hari ini. Ayo, satu orang bacakan soal dengan keras. Gwyneth, bacakan Gwyneth dengan keras. Ayo, teksnya di depan. Made dan Anu berencana berangkat bersama menuju ke Merak. Siapa yang dapat menebaknya? Ayo, dipikirkan baik-baik, pahami soalnya. Berapa kilometer jarak yang ditempuh Made menuju ke Merak? Dari rumahnya 1,4 km. Kemudian dari rumah Dayu lagi sambung lagi 1 km. Oke, sudah ada alus lagi yang lain. 2,4. Ada yang memiliki jawaban yang lain? Dilengkapi jawabannya 2,4 km. Oke, luar biasa. 2,4 km. Jadi jawabannya di sini 2,4 km. Bagaimana menghitung jarak pada gambar? Coba lihat di sini. Di sini ibu sudah buat dalam gambar ya. Dengan skala 1/120.000 yang artinya 1 cm pada gambar mewakili 120.000. Mewakili 120.000 atau mewakili 120.000 cm pada jarak sebenarnya. Oke. Nah, agar anak-anak nanti mampu ya menyelesaikan soal, coba lihat dulu. Inilah yang kamu tebak tadi, segitiga skala. Yang ditanyakan adalah JP. Kalau ditanya JP, maka yang ditutup yang mana? Tutup JP dengan tanganmu ya, biar diingat nantinya, apalagi sebentar lagi semester. Maka rumusnya menjadi, siapa yang berani? Ada selain Alasius. Oke, ayo. Oke, bukan yang lain juga hebat ya. Nah, Alasius juga hebat ya, sama semuanya. Yang penting memperhatikan pelajaran dengan baik. Rumus JP adalah skala kali JS. Tidak sabar berdiskusi. Nah, maunya diskusi. Nah, tetapi diskusinya pelajaran ya, jangan ada yang curang-curang nantinya. Nah, kelompok 1 oleh kelompoknya Ketaro, kelompok 2 di sini Alosius, kelompok 3 Grace, dan kelompok 4 Juniati. Seperti biasanya, tulis nama kelompokmu. Didiskusikan dengan temannya. Ayo.
ada pada halaman 71. Silakan isi namanya. Kelompok ini mana, Mas Yus? Nah, coba-coba dibagi dulu begini biar temannya juga ya. Sudah diisi kelompoknya? Sudah ya. Oke. Ini ya nomor 4 nanti Ibu sudah tidak buatkan kolomnya, tetapi tetap wajib menuliskan diketahui, ditanya, penyelesaian, dan kesimpulan. Sudah dibacanya? Ini sudah. Hah? Kenapa kiranya? Ini baca soal karena sudah kita, walaupun Ibu tidak tuliskan di sini diketahui, ditanya, kamu sendiri harus membuat secara betul. Diketahui bawaannya, kalau selesai diketahui baru oke, mau tahu, jadi semuanya harus ada di situ ya. Untuk pecah 1/2 juta sama saja dengan 1/2 juta. Ini biar lebih mudah nanti kan. Oke, ini catat baik-baik ya. Oke, lanjut. Oke, yang lain silakan berdiri. Nah, iya, tadi kan sudah capek, bahkan kita harus aja encok Ibu suruh berdiri. Ya, nah gerak-gerak badannya, oke kita harus sama-sama digerakkan ya, biar kembali gerak-gerak badannya itu. Oke, halo kawan, kita mulai ya, 1, 2, 3. Halo kawan, kita jumpa lagi. Tengok kanan, tengok kiri, kedipkan mata ting-ting, sekali lagi ting-ting. Halo kawan, kita jumpa lagi. Tengok kanan, tengok kiri, kedipkan mata ting-ting, sekali lagi ting-ting. Halo kawan, kita jumpa lagi. Salam kanan, salam kiri, bace ebene. Ayo kelompok 1 maju ke depan. Yang lain perhatikan, jika ada yang berbeda boleh ditanggapi. Dibacakan saja, diketahui, ditanya, dicocokkan dengan teman rutin, dipenyelesaikan. Oke, bacakan dulu saja ditanya. Nah, tidak usah ini. Dibacakan, diketahui. Yang lain silakan cocokkan, dengarkan apa yang disampaikan temanmu. Ayo, yang keras suaranya ditaruh. Diketahui jarak sebenarnya adalah 160 km sama dengan 16 juta cm. Skala sama dengan 1/2 juta. Ditanya jarak pada gambar atau peta adalah. Oke, ditanya jarak pada gambar atau peta dengan simbol apa, guys? JP. Silakan dituliskan jawabannya Petaro ya. Yang lain menyesuaikannya. Atau ada yang diketahui ditanyanya berbeda dengan yang disampaikan Petaro? Sama. Untuk kelompok 2 tidak semangat. Ada tepuk tangannya? Jangan berikan tepuk tangan biar makin semangat dia. Silakan.
Tidak usah. Bacakan apa yang ditanya, yang lain cocokkan, ya. Diketahui jarak sebenarnya. Jumlahnya keras-keras. Kalau si Luis di sana dengar nggak suara temannya? Diketahui jarak sebenarnya 100 meter sama dengan 10.000 cm. Perkebunan sebenarnya 100 meter, 50 cm 10.000. Lahan sebenarnya 150 meter, 50 cm 15.000. Skala 1/2 juta. Ditanya perkebunan pada gambar dan lahan pada gambar. Penyelesaian. Oke, silakan. Tulisannya agak besar ya, biar kelihatan. Nanti si Grace kirain semut yang ada di papan tulis. Nah, karena Grace ada di pojok sana. Oke, silakan sambil kamu cocokkan pekerjaanmu. Jika ada yang berbeda, boleh ditanggapi. Ya? Sudah? Ya. Nah, baik. Semuanya perhatikan dahulu. Aloysius boleh kembali ke tempat. Tepuk tangan untuk Aloysius. Ya. Nah, coba kita lihat dahulu pekerjaannya Aloysius. Semua lihat. Panjang sebenarnya 100 dibawa ke sentimeter 10.000 cm. Diketahui dan jawabannya adalah 5 cm. Ada yang ingin menanggapi? Ada yang berbeda? Kelompok 4? Ada yang beda dengan yang ditampilkan temanmu? Silakan dari kelompok 1. Oke, mana yang berbeda kiranya? Silakan dibacakan saja. Ibu yang bantu di sini. Mana yang berbeda? Kiranya bacakan, silakan. Kelompok Kirana mendapatkan 100.000. Oke, masih ada yang berbeda? Hasilnya berapa? Berarti ini 16.000. 180.000. Hasilnya berapa Kirana? Dari kelompok Kirana 50 cm. Ada yang sama dengan jawaban Kirana? Oke, 3 kelompok. Nah, baik, perhatikan dengan baik. Kita coba cek lagi mana yang benar, ya. Panjang sebenarnya 100 meter, ubah ke cm. Berarti di pikiran kamu sudah ada meter kan? Meter, kilometer, hektometer, dekameter, dan meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Sekarang berapa kali turun tangga? Berapa kali turun tangga? Silakan Aloysius. Kenapa? Ibu lupa tulis skalanya. Skalanya, oke, skala 1/2.000. Coba semua lihat di tangga konversi pada buku paketmu. Berapa kali turun ke tangga? Apakah 2 kali atau 3 kali?
dengan tepat. Ya, semangat. Ya. Oh, sabar ya. Ayo, Eva, semangat. Jangan lemas. Yuk, coba ya. Ya, silakan tuliskan namanya. Tuh, cepat aja dikerja ya. Kelas 5, konsentrasi, jangan ribut. Nanti pekerjaannya keliru. Apa yang diketahui, apa yang ditanya, kau tuliskan baik-baik. Taruh sudah selesai. Yang lain? Oke, baik. Kumpul ke ketuamu sekarang. Nanti baru ketua yang serahkan ke ibu. Ya, diserahkan ke ketuanya. Nanti ketua yang serahkan ke ibu dulu. Ya, jadi nggak usah dikumpul ke depan. Nah, coba semuanya perhatikan. Halo kelas 5. Hai. Halo. Dari kilometer atau meter menuju ke sentimeter. Nah, hasil evaluasinya seperti biasa ya, akan ibu kembalikan. Dan yang belum memahami pelajaran hari ini boleh cek grup nanti, dicek video pembelajarannya ya. Kemudian pelajari kembali bagi yang nilainya masih kurang, belajar lagi. Dan yang sudah bagus nilainya di atas 72, coba latihan soal-soal pengayaan ya. Untuk pertemuan depan, karena ini pertemuan terakhir kita, minggu depan sudah semester. Maka ibu minta tolong ke anak-anak jaga kesehatan dan belajar baik-baik, belajar sesuai kisi-kisi yang telah di-share. Nah, untuk menutup pembelajaran kita tutup dengan doa ya. Ya, siapa yang memimpin kita dalam doa hari ini? Petugasnya kita. Amin. Amin. Oke, amin. Amin. Tutup kita dalam doa. Ya, semuanya anak-anak Tuhan ambil posisi berdoa yang baik. Kirana semuanya ambil posisi berdoa yang baik ya. Silakan Amel.
Santo Fransiskus dari Asisi, doakanlah kami. Amin. Santa Elizabeth dari Hongaria, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus. Oke, teman-teman. Ya, lain sekali lebih keras lagi suaranya ya, Mel. Teman-temannya dengar juga. Ya, nah, maka pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Sebelum kita lanjut, ya anak-anak istirahat, kita bernyanyi satu lagu. Lagu apa? Nah, tadi ulang. Masih ada yang bingung-bingung mengenai mengkonversi satuan tadi. Ingat lagi lagunya. Nanti semester udah tahu lagunya, udah mampu mengkonversi. Ya, kalau lupa tanggal konversi boleh dinyanyikan. Ayo nyanyikan lagi. 1, 2, 3. Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter, skala kali 10, naik tangga bagi 10. Sekarang aku tahu satuan jarak. Oke, hafal baik-baik biar nanti di semester nilainya bagus. Baik, demikian pembelajaran kita hari ini. Selamat pagi, salam Fransiskus Pace Ebene. Salam Fransiskus Pace Ebene. Selamat pagi, salam Fransiskus Pace Ebene. Salam sehat untuk kita semuanya. Saya Suster Maria Hendrika Telonggono FDC, selaku Kepala Sekolah SD Santo Fransiskus Asisi Sangatta. Saya menyampaikan harapan saya kepada guru-guru saya yang ikut PPG. Dengan mengikuti PPG ini, harapan saya kepada Bapak Ibu guru tiada perkembangan dalam segi kreativitas dalam penyampaian materi, karena di dalam SK yang disampaikan ini guru yang profesional. Artinya dengan mengikuti ini, pelatihan ini, jadi guru-guru lebih kreatif dan membawa dampak positif nanti dalam penyampaian pembelajaran kepada anak-anak semua. Jadi harapan suster, Bapak Ibu yang mengikuti PPG ini supaya lebih persiapkan diri untuk hal-hal yang baru. Ini pasti dengan adanya program ini, ya kami meyakini bahwa guru-guru sudah lebih mantap dibandingkan dengan guru-guru lain yang belum mengikuti PPG. Jadi kiranya dengan kesempatan yang baik ini dalam mengikuti PPG, banyak hal-hal baru yang disampaikan, adanya hal-hal yang baru yang ditemukan, yang didapatkan dari teman-teman seangkatan dalam PPG. Jadi silahkan nanti memberi diri, berinovasi, kreativitas, sehingga pembelajarannya lebih menarik bagi anak-anak. Dan anak-anak tidak merasa bosan dan tidak merasa gelisah ketika Bapak Ibu guru menyampaikan pembelajaran. Dan semoga ada perkembangan, berkelanjutan dalam dunia pendidikan di SD Santo Fransiskus ini. Jadi seperti itu, kepada Bapak Ibu silakan melanjutkan kegiatan PPG-nya dan tetap semangat, jaga kesehatan, dan Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, salam Fransiskus Pace Ebene, salam sehat. Selamat pagi, salam Fransiskus Pace Ebene. Perkenalkan, saya Ari Ceboro, rekan sejawat dari Ibu Alfrida, peserta PPG kategori 2 Universitas Mula Warman. Kesan saya selama Ibu Alfrida mengikuti program PPG ini sangat sungguh luar biasa, di mana anak-anak lebih aktif di dalam pembelajaran dan lebih termotivasi di dalam belajar. Tetap semangat dan sukses untuk Ibu Alfrida. Terima kasih.
Selamat pagi, salam sejahtera. Perkenalkan, saya orang tua dari anak Kirana kelas 5D. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Alfrida karena dengan semangatnya dapat mendidik anak kami menjadi lebih baik, berkarakter, dan berwawasan luas. Dengan model pembelajaran problem based learning yang diterapkan oleh Ibu Alfrida dalam proses pembelajaran, anak kami dapat lebih mudah memahami materi yang disampaikan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan selamat pagi. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Kirana Malika Bumbungan dari kelas 5D. Kesan saya dalam mengikuti pembelajaran adalah